Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 1 pada pagi hari ini Mister akan sedikit menyampaikan untuk materi kalian pada pagi hari ini. Untuk yang daring dari rumah, Mister akan sedikit sampaikan yang tadi Mister sampaikan waktu tatap muka dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah. Kita akan review untuk materi-materi kita di semester 2, yaitu mulai halaman 16 kalau di modul pembelajaran. Kita mulai dari pelajaran ke-7, asik bisa membaca Al-Quran. Di situ Mister akan mengulang sedikit untuk keterangan daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Berada di juz ke-30 dan urutan surahnya adalah 112. Ayatnya jumlahnya berapa? Ada 4. Kemudian turunnya di Mekah, kemudian disebut dengan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Ikhlas ini pesan atau pokok isi yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah hanya satu. Maka ketika orang menyembah atau menyekutukan Allah, maka hal tersebut adalah dosa yang besar dan disebut dengan syirik. Orang yang melakukan disebut musyrik. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bahagia selamat dunia dan akhirat, maka jangan lupa untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga berdoa memohon agar Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Somad adalah Allah tempat bergantung segala makhluk termasuk kita manusia. Yang ketiga adalah Allah itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah dan ibu dan juga keluarga. Karena apa? Allah ini adalah Maha Esa, ataupun tidak seperti kita yang membutuhkan keluarga atau ibu atau ayah. Tetapi Allah adalah pencipta. Adanya sejak kapan? Ya, Allah tidak ada sejak kapan, tetapi Allah sudah ada. Jadi tidak ada awalan bagi Allah, tidak seperti yang diciptakannya. Kemudian yang keempat, bahwasanya di sini dikatakan tidak ada kekuatan ataupun tidak ada apapun itu yang menyaingi atau menyamai daripada kekuasaan Allah. Itu kandungannya ya. Kemudian Mister juga akan bahas untuk selanjutnya, kalian buka buku modulnya halaman 26. Kita akan bahas tentang Allah Maharaja, yaitu Allah merajai seluruh alam semesta. Allah Maharaja yang tercantum dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99, diantaranya adalah Al-Maliku yang artinya Allah Maha Merajai. Jadi raja, di atas raja adalah Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini sehingga kita semua bisa dengan tenang, dengan nyaman. Di sini adalah Allah yang mengatur segalanya, baik perputaran bumi, baik jatuhnya daun, umur manusia, hewan dan sebagainya. Allah semua yang mengatur karena Allah Maha Merajai, raja daripada segalanya. Kemudian dua kalimat syahadat. Syahadat itu dibagi menjadi dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Yang namanya syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat rasul adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu untuk syahadat rasul. Jadi syahadat itu artinya persaksian, saksi bahwasanya kita meyakini dalam hati Allah itu hanya satu Tuhan dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian selanjutnya kita akan bahas di bab yang selanjutnya, yaitu halaman 41. Ayo kita sholat. Nah, di sini kita menjelaskan tentang sholat. Sholat itu yang adalah tiang agama, jadi wajib dilakukan dan hukumnya ketika meninggalkan sholat adalah berdosa. Maka sholat ini Allah memerintahkan sehari semalam kita sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh rakaatnya ada 2, zuhur ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, isya ada 4. Total semua sehari semalam 5 kali sholat, itu totalnya adalah 17 rakaat.
Waktunya kalau pagi ya, kalau pagi itu sholat subuh, kalau siang sholat zuhur, kalau sore sholat asar, kalau menjelang malam sholat maghrib, dan ketika malam sholat isya. Nah, kegiatan-kegiatan juga di sekitar masjid, mungkin di tempat kalian ada yang sudah berjamaah di masjid tapi dengan protokol kesehatan, ada juga TPQ ngaji. Nah, itu semua mungkin ada beberapa yang sudah mulai tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas juga untuk bab yang terakhir, yaitu perilaku terpuji ya. Perilaku terpuji ini adalah perilaku yang baik. Salah satunya perilaku terpuji adalah berkata yang baik. Kita berkata harus hati-hati karena apa? Perkataan bisa menimbulkan rasa. Ketika kita berkata baik, orang yang mendengar akan merasa baik. Ketika kita berkata buruk, orang mendengar akan merasa sakit atau merasa buruk. Maka dari itu tolong jaga lisan kita semua, jangan sampai digunakan untuk menyakiti orang lain ataupun berkata yang tidak sepantasnya. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Karena apa? Tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa seperti ini. Karena dengan jasa orang tua merawat kita dan lain sebagainya, akhirnya kita sampai sekarang masih diberikan karunia oleh Allah bisa hidup dengan keadaan yang paling baik seperti itu dengan perantara orang tua. Maka kita dengan orang tua jangan sampai tidak hormat dan tidak patuh ya. Contohnya patuh gimana? Berpamitan ketika keluar, membantu pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, tidak memotong pembicaraannya dan menaati perintah orang tua. Kemudian pemaaf. Kalau ada teman kita atau siapapun yang minta maaf pada kita, kalau bisa atau harusnya kita maafkan. Karena apa? Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mohon ampun, minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Maka ketika ada yang minta maaf dengan syarat tidak mengulangi lagi, maka kita maafkan. Dan juga kita ketika berbuat salah, yaitu juga harus segera minta maaf. Agar apa? Agar terjadi suasana yang damai dan tidak ada permusuhan. Kemudian jujur, artinya apa jujur? Berkata apa adanya ya, berlaku apa adanya namanya jujur. Ada jujur pada. Jujur ini harus kita terapkan karena apa? Jujurnya adalah sikap yang paling bagus. Ya, apapun itu, salah apapun bagaimana kita harus mengakui kalau kita salah. Namanya jujur. Umpamanya memecahkan apa atau jangan sampai kita berbohong. Karena berbohong itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Ketika kita tampil, ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita berusaha, maka jangan lupa kita harus percaya kalau diri kita bisa. Jangan dikit-dikit aku nggak bisa, gimana ya. Nah seperti itu. Maka harusnya kita harus percaya diri seperti itu. Dan di buku paket juga ada materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kalian lihat di buku paket yang bab terakhir itu, Mister akan sedikit sampaikan untuk kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi. Nah ketika Nabi lahir, Nabi sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika umur kandungan ibunya 2 bulan. Setelah itu Nabi disusui oleh salah satu ibu susuan yang bernama adalah Halimatus Sa'diyah. Nabi dibawa ke sebuah perkampungan Halimatus Sa'diyah. Setelah selesai menyusui dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah ketika berumur 6 tahun, ini ibunya dan Nabi Muhammad beserta salah satu orang itu pergi untuk mengunjungi makam ayahnya yang berada di Yasrib. Kemudian setelah berkunjung ke sana, terus menetap di sana beberapa saat, kemudian mau kembali ke Mekah sampai di tanah Abwa, ini ibunya sakit, kemudian ibu Nabi Muhammad meninggal. Jadi Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah yatim piatu. Kemudian setelah ibunya wafat, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib sampai dewasa. Nah suatu ketika Nabi umur 12 tahun, Nabi diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan
itu ada pendeta Buhairah ya mengatakan pada pamannya bahwasanya aku melihat tanda kenabian pada keponakanmu. Apa tandanya? Ketika Nabi berjalan ada awan yang mengikuti, jadi Nabi nggak pernah kepanasan. Karena apa? Itu sebuah tanda daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi masih berumur 12 tahun ketika saat itu. Kemudian pamannya mendengarkan nasihat daripada pendeta itu, kemudian kembali dan tidak jadi pergi ke Syam. Nah itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Tidak ada tugas untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.